Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru sekalian. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Sunan Giri Menganti. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT karena pada masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, saya Danang Rudianto, SPD, di sini akan memberikan materi tentang pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk pencapaian kompetensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja dan dunia industri. Kompetensi adalah aku bisa apa atau aku mampu melakukan apa. Dalam hal ini, pencapaian kompetensi siswa harus didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill dan soft skill ini harus kuat dan seimbang. Kenapa? Karena kedua-duanya ini merupakan modal utama pencapaian kompetensi siswa di SMK. Hard skill adalah keterampilan dan kemampuan siswa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibutuhkan oleh dunia industri. Contohnya adalah menginstal Windows 10 atau bisa mengarsip sesuai dengan kearsipan yang ada di dunia kerja. Sedangkan soft skill adalah karakter dan sikap siswa yang sesuai dengan budaya kerja industri. Contohnya adalah siswa memiliki sikap disiplin, jujur, komitmen, dan bertanggung jawab. Itu adalah soft skill yang mana pembiasaan ini tidak bisa kita aplikasikan atau tidak bisa kita dapatkan kecuali dari pembiasaan yang kita lakukan mulai dari sekarang. Maka untuk mencapai kompetensi harus kuat dan seimbang antara hard skill dan soft skill. Kemudian hal-hal apa yang dilakukan sekolah dalam pencapaian kompetensi siswa? Yang pertama adalah memagangkan siswa ke dunia industri. Jadi siswa kita magangkan di dunia industri agar mendapatkan berbagai macam pengetahuan, juga bisa mempraktekkan apa yang mereka dapat dari sekolah. Yang kedua, menghadirkan guru tamu atau guru industri ke sekolah sebagai bentuk peningkatan kompetensi melalui hard skill dan soft skill siswa. Tentunya guru tamu atau guru industri kita datangkan sesuai dengan bidang dan jurusannya masing-masing. Yang ketiga, memagangkan guru produktif ke mitra kerja industri yang sesuai dengan jurusan sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru yang mana nanti bisa diaplikasikan dan bisa dipraktekkan, diberikan kepada siswa di sekolah. Yang keempat adalah sinkronisasi kurikulum dengan industri, yang mana kurikulum industri ini sangat penting sebagai bentuk pencapaian kompetensi siswa di SMK. Yang kelima, adanya uji kompetensi kejuruan, yang mana uji kompetensi kejuruan ini merupakan final examination ataupun ujian terakhir sebagai siswa di SMK, yang mana uji kompetensi kejuruan ini dilaksanakan di kelas 12 sebagai bentuk penilaian bahwasanya mereka telah kompeten dari segi hard skill maupun soft skillnya. Yang keenam, yang dilakukan sekolah dalam pencapaian kompetensi siswa adalah praktek jurusan. Dari setiap jurusan, mulai dari kelas 10, kelas 11, mereka harus mengikuti praktek jurusan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Sehingga hard skill maupun soft skill mereka bisa didapatkan dari praktek jurusan tersebut.
Selanjutnya, peserta didik sekalian, kita telah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kita sudah link dan match, yang mana Dudika ini siap untuk membantu kita dalam proses pemagangan, dalam proses pemberian informasi terkait lowongan kerja, dalam proses menjadi guru tamu di SMK Sunan Giri. Bersama kita diantaranya adalah di PT Cakrindo Mas, AHM Honda, PT Indobismar, Indomaret, Maspion IT, PT Land Industri, PT Garuda Food, PT Miwon, PT BPR Bank Gresik, Metro TV, Grand Darmo Suite Hotel, dan Politeknik Ubaya. Kesemuanya dunia industri ini kita linkkan, kita matchkan, kita ambil kerjasamanya untuk pencapaian kompetensi siswa tersebut. Jadi tidak salah kalian memilih SMK. Kita harus bangga menjadi siswa SMK Sunan Giri Menganti, karena di sini kita akan dilatih dalam bentuk hard skill maupun soft skill kita. Peserta didik baru sekalian, untuk selanjutnya BKK ataupun Bursa Kerja Khusus SMK Sunan Giri adalah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra dinas tenaga kerja. Tugasnya apa BKK ini? Yang pertama adalah menyiapkan dan membimbing calon alumni memiliki soft skill kuat dan juga hard skill. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka keluar, mereka telah sesuai dengan kebutuhan yang ada atau kebutuhan yang nyata di dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua, BKK memberikan informasi lowongan kerja dan perekrutan tenaga kerja bekerja sama dengan Dudika ataupun industri yang sudah kerjasama dan MOU dengan SMK Sunan Giri. Dari sini BKK memberikan informasi melalui media sosial atau dari alumni bisa hadir dan datang ke sekolah, ke kantor BKK untuk menanyakan informasi terkait lowongan kerja maupun perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga, tugas dari BKK adalah melakukan penelusuran alumni atau tracer alumni, di mana penelusuran ini sangat penting untuk mengetahui sampai di mana keterserapan alumni SMK diterima di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kemudian yang keempat, BKK bekerjasama dengan BLK atau Balai Latihan Kerja Disnaker sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi siswa maupun tamatan dalam hard skill-nya. Sehingga ketika selesai dilatih di BLK, mereka siap untuk bekerja. Demikian penjelasan saya tentang pendidikan vokasi. Terima kasih. Saya ucapkan SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.